Salam damai Kristus. Pada video ini, saya membahas mengenai Misa Kudus. Mengapa Misa Kudus disebut sebagai kurban? Mungkin belum banyak umat Katolik yang mengetahui bahwa misa adalah ibadah kurban. Seperti yang kita ketahui bahwa Perjanjian Baru adalah penggenapan Perjanjian Lama. Setelah kejatuhan Adam dalam dosa, Allah mengajarkan kepada manusia bahwa kurban hewan adalah lambang untuk mendekat kepadanya. Dan Allah menjanjikan akan ada seorang penolong yang mengembalikan kemuliaan manusia di hadapan Allah. Penolong itu sebagai pengganti mati bagi manusia yang telah mati karena terpisah dengan Allah selama-lamanya karena dosa. Pengganti mati itu haruslah seorang manusia yang memiliki keadaan jasmani dan rohani seperti keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sempurna secara jasmani dan rohani seperti yang Allah kehendaki, seperti pada saat Allah menciptakannya di Taman Eden. Manusia yang bergaul langsung dengan Allah karena memiliki kemuliaan dari Allah. Pengganti mati bagi manusia ini adalah manusia yang berasal bukan dari tempat kejatuhannya. Sebab manusia yang berada dalam jurang tidak bisa menolong sesamanya untuk keluar dari dalam jurang. Maka Allah mengutus Musa untuk menulis hukum Taurat sebagai tuntunan menyiapkan Sang Mesias dari kelahirannya hingga pengorbanannya. Hukum Taurat adalah koridor bagi Sang Mesias untuk menjadi manusia yang sempurna, seperti keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, agar layak menjadi pengganti mati bagi manusia, layak menjadi kurban penebus dosa dunia yang dilambangkan dengan kurban hewan tanpa cacat. Allah juga mengajarkan dalam kurban hewan penebus dosa itu haruslah dimakan sebagian daging hewan kurban itu sebagai lambang ikut ambil bagian dari penebusan dosa, dan sisanya harus dibakar habis. Namun darah hewan apapun tidak boleh diminum, sebab darah melambangkan hidup, karena jika minum darah hewan, itu melambangkan mengambil hidup hewan ke dalam hidup manusia. Jadi ketentuan dari Allah bahwa siapapun yang mau ikut ambil bagian dari ibadah kurban harus makan dari daging itu. Namun dalam penggenapannya di dalam Perjanjian Baru, kita tidak hanya harus makan daging kurban, tetapi juga harus minum darah kurban. Sebab darah kurban Perjanjian Baru bukanlah darah hewan, namun darah Sang Mesias, darah Yesus Kristus. Sehingga siapapun yang meminumnya, dia akan mengambil hidup dari Sang Penebus. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan sebagai berikut, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Yesus mengatakan bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan, dan darahnya adalah benar-benar minuman.
itu bukanlah simbol atau perumpamaan. Sehingga banyak murid-muridnya yang meninggalkan dia setelah mendengar perkataan itu. Jika perkataan itu adalah simbol atau perumpamaan, pasti tidak ada murid yang pergi. Namun jika itu adalah arti literal atau arti sebenarnya, bagaimana itu bisa dilakukan? Makan daging dan minum darah Yesus Kristus? Itulah yang dipikirkan oleh manusia dengan segala keterbatasannya. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia telah mengatur segalanya agar kita, anak-anaknya, dapat makan dagingnya dan minum darahnya, agar dapat bersatu dengannya. Karena itulah yang Allah inginkan. Maka sebelum kurbannya di kayu salib, Yesus terlebih dahulu menginisiasi Ekaristi dalam perjamuan Paskah terakhir untuk mengucap syukur atas kurban penebusan dan menghadirkan kembali kurban itu setiap kali Ekaristi dirayakan. Sehingga tergenapilah perkataan Yesus dalam Yohanes bab 6 ayat 54-58 bahwa kita harus makan dagingnya dan minum darahnya agar dapat bersatu dengannya dalam setiap kurban misa yang kita ikuti. Mengapa disebut kurban? Sebab dalam Ekaristi, Yesus menghadirkan kembali daging dan darahnya yang telah dikurbankan di kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui proses transubstansiasi atau perubahan hakikat yang merubah roti dan anggur menjadi daging dan darahnya saat konsekrasi untuk dipersembahkan kepada Bapa sebagai kurban kudus, satu-satunya kurban yang berkenan kepada Bapa. Setelah kurban daging dan darahnya dipersembahkan kepada Bapa, kita yang telah menjadi keluarga Allah dengan baptisan diperkenankan untuk ikut ambil bagian dalam kurban kudus itu dengan makan daging Kristus dan minum darah Kristus untuk bersatu dengannya. Jadi, dalam kurban misa, Gereja Katolik mentaati Allah dengan mempersembahkan kurban setiap harinya, dan bukan dengan kurban hewan yang tidak dikehendaki Allah, namun kurban daging dan darah putranya dalam rupa roti dan anggur yang telah digambarkan dalam Perjanjian Lama oleh Melkisedek, yaitu Raja Salem dan juga imam yang mempersembahkan roti dan anggur. Roti dan anggur yang secara hakikat adalah daging dan darah Kristus, keduanya harus diterima oleh orang-orang percaya. Makan roti adalah makan daging Kristus, yang berarti kita ikut ambil bagian dalam sengsara dan kurban Kristus. Minum anggur adalah minum darah Kristus, yang berarti kita mengambil hidupnya ke dalam hidup kita. Kurban misa adalah puncak kehidupan dan iman orang Kristen. Dan kita harus mengimani bahwa roti adalah daging Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Inilah iman yang sesungguhnya. Setiap orang Kristen pasti mengimani bahwa Sang Firman datang sebagai manusia, kemudian mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa dunia. Namun, apakah setiap orang Kristen juga mengimani bahwa Sang Firman merubah hakikat roti dan anggur menjadi daging dan darahnya dalam kurban misa? Dan pernahkah Anda berpikir mengenai ayat dalam Injil Lukas bab 18 ayat 8? Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Pada saat kedatangannya yang kedua nanti, iman seperti apa yang dimaksud pada ayat tersebut? Apakah artinya nanti tidak ada lagi orang Kristen di muka bumi ini? Bukankah jumlah orang Kristen semakin bertambah dari waktu ke waktu? Saya rasa bukan iman yang sekedar percaya akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib,
tetapi iman yang lebih mendalam lagi, yaitu yang sungguh percaya bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi adalah benar-benar daging dan darah Yesus Kristus. Dan apa yang menyedihkan dari hal ini adalah bahwa pada hari ini semakin sedikit dari orang Kristen yang benar-benar mengimani perubahan hakikat ini. Demikian video saya kali ini. Semoga kita selalu teguh dalam iman akan hakikat daging dan darahnya dalam rupa roti dan anggur dalam kurban misa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat 5 dan 2, untuk mendukung pelayanan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.